Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zevanya Dina Masangga dengan NIM akhir 44. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian dan tujuan wawancara. Pengertian wawancara merupakan suatu metode yang paling sering digunakan untuk keperluan pengambilan data. Ada beberapa keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh pewawancara. Keterampilan dasar tersebut diaplikasikan dalam tahap-tahap dalam wawancara. Tahap yang pertama ada perencanaan. Tahap yang kedua ada memberikan pertanyaan, mendengarkan respon, dan melakukan observasi terhadap bahasa nonverbal pihak yang diwawancara. Yang ketiga, melakukan analisis, yaitu melakukan verifikasi terhadap informasi yang relevan, melakukan uji reliabilitas dan data yang sudah dikumpulkan, dan menganalisis proses wawancara yang sudah dilakukan. Baik, selanjutnya ada tujuan. Sebagai contoh, di dunia medis, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tentang riwayat penyakit yang diidap oleh pasien. Tujuannya tidak lain agar dapat melakukan diagnosa dan treatment yang tepat kepada pasien tersebut. Dalam dunia industri sendiri, wawancara biasanya dilakukan untuk keperluan seleksi pekerjaan yang tujuannya adalah untuk memperoleh data tambahan selain yang dituliskan oleh pelamar di daftar riwayat hidup dan surat lamaran. Saya Dimas Fadlilah akan menjelaskan tentang manfaat, kelebihan, serta kekurangan dari metode wawancara. Manfaat-manfaatnya ialah yang pertama, menambah wawasan, yang kedua, memberikan dorongan semangat, yang ketiga, saling memotivasi, yang keempat, memberikan informasi yang lengkap, dan yang terakhir yaitu menjalin hubungan yang baik antara pihak pewawancara dengan pihak yang diwawancara. Selanjutnya kita masuk pada kelebihan dan kekurangan dari wawancara. Kelebihan dari wawancara sendiri yaitu mampu menggali informasi lebih pas dan mendalam sehingga hasil data lebih akurat. Yang kedua, peneliti mampu mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi yang ada. Dan yang terakhir, tidak pernah memiliki batas pada tingkatan pendidikan tertentu asal responden dapat berbicara dengan baik. Kemudian kita masuk pada kekurangan-kekurangan dari metode wawancara. Kekurangan-kekurangannya sendiri yaitu membutuhkan banyak waktu dan tenaga baik dari pihak wawancara maupun pihak yang diwawancara. Yang kedua, keberhasilan proses wawancara disesuaikan dari kepandaian wawancara atau peneliti dalam menggali informasi dari narasumber. Yang ketiga, ketika wawancara dilakukan, responden harus mampu berbicara dengan jelas dan benar. Yang terakhir yaitu objek yang luas, komen dibutuhkan pewawancara yang cukup banyak. Saya Viola akan membawakan materi berikutnya yaitu tes wawancara konseling dan tes wawancara anak berkebutuhan khusus. Tes wawancara konseling ini berbeda dengan tes wawancara lainnya karena pada kondisi ini kita harus berhadapan langsung dengan narasumber. Tahap awal yang dilakukan pada tes wawancara adalah mengenali karakteristik dari pewawancara. Kemudian tahap kedua adalah tahap mengenali pihak yang diwawancara, seperti mengenali riwayat psikis, riwayat diagnosa, sehingga pewawancara bisa mengetahui yang dirasakan oleh pihak yang diwawancara dan bisa menentukan cara yang efektif untuk melakukan pendekatan pada saat wawancara. Ada dua tahap pendekatan yang dilakukan pada tes wawancara. Yang pertama adalah pendekatan secara langsung, dan yang kedua adalah pendekatan secara tidak langsung, yang mana pada pendekatan ini kendali penuh dipegang oleh narasumber. Wawancara terhadap anak berkebutuhan khusus bisa dilakukan kepada pihak ketiga atau pihak orang tua. Kemudian tahapan yang dilakukan pada saat tes wawancara anak berkebutuhan khusus adalah mengenali latar belakang narasumber atau orang tua anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, menanyakan kehidupan, kehamilan, dan kelahiran. Kemudian menanyakan kehidupan setelah diagnosa dari anak berkebutuhan khusus, menanyakan keadaan lingkungan sekitar subjek, kemudian bertanya tentang penerimaan diri dari orang tua subjek, kemudian bertanya pandangan orang tua subjek terhadap dirinya sendiri, kemudian menanya tentang bagaimana penerimaan terhadap anak berkebutuhan khusus. Jadi perkenalkan, nama saya Regisho. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam proses interview kerja. Yang pertama, screening. Pada tahapan ini biasanya dilakukan oleh tim HR untuk menyeleksi pelamar yang sesuai dengan kriteria. Pada tahapan ini biasanya dilakukan pengecekan administrasi seperti CV dan surat lamaran kerja. Lalu lanjut pada interview pertama. Pada tahap ini biasanya dilakukan oleh HR atau manajer yang membutuhkan karyawan baru. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelamar dan memastikan apakah pelamar cocok dengan budaya perusahaan. Pertanyaan yang sering diajukan pada tahap ini mengenai pengalaman kerja dan motivasi pelamar. Lalu lanjut pada interview kedua.
Tahap ini biasanya dilakukan oleh atasan langsung atau rekan kerja yang akan bekerja bersama calon karyawan. Pada tahap ini biasanya dilakukan wawancara yang lebih mendalam untuk mengetahui kemampuan teknis dan keterampilan pelamar. Lalu interview ketiga. Pada tahap ini biasanya dilakukan oleh pihak manajemen atau pimpinan perusahaan. Pada tahapan ini biasanya dilakukan wawancara untuk mengetahui seberapa cocoknya pelamar dengan visi dan misi perusahaan. Dan terakhir adalah pengambilan keputusan dari manajemen. Setelah semua tahapan selesai, manajemen akan melakukan evaluasi dan memutuskan apakah pelamar cocok untuk bekerja di perusahaan atau tidak. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tahapan-tahapan interview kerja.